Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pure function. Jadi apa itu pure function? Jadi pure function ini adalah function yang selalu dipanggil hanya jika dibutuhkan saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke codingannya saja. Jadi kita masuk saja ke third person character blueprintnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah event di mana ketika Q key ini di press, maka dia akan menjalankan try function. Jadi function yang namanya try function, kemudian akan di print 2 kali hasilnya, outputnya. Nah, kita lihat apa isinya try function. Kita double klik di try functionnya ini. Nah, di sini kita bisa lihat try function ini adalah function yang akan mengurangi health sebanyak 5 kali, sebanyak 5. Jadi health ini, jadi ada variabel yaitu health dan hasil string. Hasil string ini adalah yang akan menampung string yang kita outputkan dari function ini. Jadi kalau health itu pada defaultnya yaitu saya sudah set 100. Jadi di sini ketika function ini dijalankan, dia akan melakukan pengecekan, yaitu ketika health-nya dikurangi 5 apakah dia sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0, maka dia akan mereturnkan hasil string yaitu dead. Sedangkan apabila health dikurangi 5 ini bukanlah 0, jadi kan false. Nah, health-nya ini akan dikurangi 5, kita set, kemudian stringnya itu, hasil stringnya akan di set dengan format text yaitu hasil health dengan parameter health ini, kemudian akan direturnkan hasil stringnya seperti itu. Nah, jadi kita coba saja supaya tahu jalannya function ini. Nah, kita tekan Q. Nah, ini jadi 95 kan, karena tadi di print 2 kali kan. Nah, ini misalnya dipencet lagi akan berkurang 5 terus. Ketika dia, nah ini kan 55 ya, ketika dia kan 5 kurangi 5 sama dengan 0, maka dia akan kalau misalnya saya tekan lagi akan muncul dead karena health-nya 0, sudah 0. Nah, ini dead terus, tidak dikurangi 5 lagi karena sudah 0. Nah, sekarang kita coba untuk buat pure function. Ini kan function biasa atau impure function. Nah, kita kalau mau buat pure function itu kita buat function, kita coba buat function namanya try pure function. Nah, bedanya kalau misalnya di sini kalau mau pure function itu di bagian details, jadi kita pilih yang try pure function ini ya. Terus di bagian details ini kita centang pure-nya ini. Jadi nanti functionnya kalau misalnya kita panggil itu dia adalah pure function. Nah, kita buat sama saja isinya, isi functionnya. Tapi ini tulisannya kita ganti, misalnya pure T2 health seperti ini. Nah, kita compile. Nah, kita buat untuk eventnya kalau panggil pure function. Jadi kita copy saja. Ini kita ganti namanya pure function. Nah, ini misalnya panggil R key. Ini kan Q, ini R. Jadi ketika R ini di press, nah kalau misalnya mau manggil pure function itu seperti ini. Jadi kita ketikkan saja try pure function. Nah, ini muncul. Nah, ini adalah model dari pure function. Pure function ini dia itu dapat dikatakan di sini kalau misalnya kita lihat kan tidak ada inputnya kan, tidak ada execution wire-nya, jadi tidak ada execution yang ini. Jadi dia ini hanya mengoutputkan atau mereturnkan hasil. Dapat dikatakan pure function ini seperti getter function. Jadi dia hanya mengoutputkan suatu data. Jadi karena itu kalau di pure function ini kita tidak bisa melakukan modifikasi state atau member dari class. Jadi kita tidak bisa set itu. Sedangkan kalau function biasa
kan ada execution wire-nya, kita bisa memodifikasi state atau bisa melakukan set. Misalnya di sini kita mau set health. Nah, ini bisa dihubungkan ke function ini. Jadi kita bisa set dan juga bisa get. Get outputnya ini kan jadi anggapannya get kan, get result return dari functionnya itu. Jadi kalau misalnya set, misalnya di set ya, itu misalnya tekan Q. Nah, ini kan setnya healthnya 0 dikurangi 5, maka di print -5 tapi setiap kali tekan key itu healthnya 0, di set 0. Nah, kita balikan saja. Sedangkan kalau misalnya di pure function itu tidak bisa kita set, jadi hanya bisa get. Dan ini hanya dipanggil pada saat kita butuh saja. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat key ini ketika tekan key, try function ini hanya dijalankan sekali. Jadi misalnya awalnya itu 100 health-nya, maka dikurangi 5 kan. Ketika manggil function ini dikurangi 5, jadi health-nya itu 95. Nah, kemudian di print string, nah dia ngambil resultnya ini 95 kan, returnnya ini 95. Dan kalau di print string lagi, ya returnnya ini 95, karena hanya dipanggil sekali. Sedangkan kalau di pure function, dia dipanggilnya seperti ini. Jadi ketika tekan R, kemudian di print string, dia baru memanggil function pure function ini. Jadi try pure function ini baru dipanggil. Jadi awalnya misalnya 100, itu jadi 95, ya kan. Kemudian kita melakukan print string yang kedua. Nah, ketika melakukan print string kedua ini, itu juga baru memanggil functionnya lagi. Jadi dipanggil 2 kali. Jadi ketika print string baru dipanggil try functionnya, kemudian print string lagi, dia manggil lagi pure functionnya. Jadi hasilnya 100, di sini jadi 95. Kemudian mau ngeprint string lagi, dia panggil pure functionnya jadi 90. Begitu. Kita coba saja lihat hasilnya. Misal kita play. Nah, kalau misalnya kita tekan key, kan 95. Nah, kalau misalnya kita tekan R, yaitu 90 dan 85. Kita R lagi, nah, dia akan berkurang -5 terus. Setiap kali di print. Sedangkan kalau misalnya kita tekan Q, nah itu hasilnya sama, 40-40. Karena dia hanya di-execute sekali. Tapi di printnya 2 kali. Print hasilnya langsung dari satu execution ini. Tapi kalau misalnya yang pure function ini, dia print string baru manggil functionnya, dia print string lagi, manggil lagi functionnya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah materi mengenai pure function dan bedanya dengan pure function itu seperti itu. Sekian materi mengenai pure function. Semoga dapat berguna dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.